Selamat datang kembali di Wow Channel. Jangan lupa klik tombol subscribe ya. Jangan lupa ya. Kali ini, kita akan ngebahas ide bisnis yang tahan banting. Kali ini kita akan ngebahas ide bisnis yang tahan banting. Ekonomi kadang naik turun kayak jalan pikiran gebetan. Ekonomi kadang naik turun kayak jalan pikiran gebetan. Tapi tenang, ada bisnis yang bisa bertahan meski ekonomi nggak stabil. Tapi tenang, ada bisnis yang bisa bertahan meski ekonomi nggak stabil. Gue bakal kasih tahu 10 sektor bisnis anti badai. Gue bakal kasih tahu 10 sektor bisnis anti badai. Simak terus videonya sampai habis ya. Simak terus videonya. Oke guys, bisnis pertama yang nggak akan pernah mati adalah bisnis makanan dan minuman. Setuju nggak? Semua orang butuh makan, minimal 3 kali sehari, ya kan? Nah, meskipun ekonomi lagi sulit, kebutuhan pokok kayak makanan dan minuman ini nggak akan pernah turun. Mungkin orang-orang bakal ngurangin jajan di restoran mahal, tapi mereka tetap butuh makan, betul? Jadi, bisnis makanan dan minuman, apalagi yang jual makanan pokok kayak warung makan, catering, atau toko sembako, pasti tetap ramai. Apalagi kalau harganya terjangkau, dijamin deh pelanggan bakal antri terus. Ingat pepatah lama, perut kenyang, hati senang, dompet pun tenang. Bisnis makanan dan minuman, anti badai. Bisnis kesehatan dan perawatan medis sangat penting. Kesehatan nggak bisa ditunda-tunda guys. Tubhite tunda-tunda. Saat krisis ekonomi, layanan kesehatan justru meningkat. Saat potan justru meningkat. Orang jadi banyak pikiran, kurang tidur, gampang sakit. Orang jadi banyak pikiran, kurang tidur, gampang sakit. Bisnis apotek, klinik, atau jamu herbal punya potensi besar. Bisnis apotek atau jamu herbal punya potensi berloa. Layanan ramah, tempat nyaman, harga bersahabat, pasien betah. Layanan ramah, tempat nyaman, harga bersahabat, betah. Kesehatan itu investasi guys. Bisnis ini anti badai. Bisnis ini anti badai. Masuk ke nomor 3, ada bisnis teknologi informasi dan komunikasi. Kalau zaman dulu orang masih pakai surat untuk komunikasi, sekarang semuanya serba digital, email, chat, video call, semua serba gampang. Nah, bisnis di bidang teknologi informasi dan komunikasi ini udah kayak tulang punggung di era modern. Coba deh bayangin, waktu pandemi kemarin, banyak bisnis yang terpaksa tutup, karena nggak siap dengan perubahan zaman. Tapi, bisnis-bisnis yang bergerak di bidang teknologi informasi dan komunikasi, seperti e-commerce, fintech, telekomunikasi malah makin maju. Kenapa? Karena mereka menyediakan solusi yang praktis dan efisien. Jadi, kalau kamu tertarik sama dunia teknologi, jangan ragu untuk terjun ke bisnis ini. Potensinya besar banget guys. Bisnis teknologi informasi dan komunikasi, anti badai. Lanjut ke nomor 4. Ada bisnis pendidikan dan pembelajaran online. Kalau dulu orang tua maksa anaknya buat sekolah formal, sekarang banyak pilihan. Les private, kursus online, webinar, semua tersedia. Nah, krisis ekonomi seringkali membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan. Orang-orang jadi lebih selektif dalam memilih pendidikan, dan pembelajaran online jadi solusi yang praktis dan terjangkau. Selama pandemi global, pembelajaran online melonjak drastis, dan tren ini kemungkinan besar akan terus berlanjut. Orang-orang udah terbiasa dengan metode belajar yang fleksibel dan efisien. Buat kamu yang punya passion di bidang pendidikan, bisnis ini punya peluang besar. Kamu bisa jadi guru online, bikin platform edukasi, atau ngembangin konten pembelajaran yang kreatif. Bisnis pendidikan dan pembelajaran online, anti badai. Nomor 5, ini dia bisnis yang selalu dicari, yaitu bisnis perbaikan dan pemeliharaan. Namanya juga barang elektronik, pasti ada aja deh masalahnya. Mulai dari HP rusak, laptop lemot, AC bocor, sampai kulkas nggak dingin. Nah, saat ekonomi memburuk, orang-orang lebih memilih memperbaiki barang-barang mereka daripada membeli yang baru. Ya iyalah, daripada beli baru yang harganya mahal, mendingan benerin yang lama, lebih hemat. Jadi bisnis yang menawarkan jasa perbaikan elektronik, kendaraan, hingga perawatan rumah akan terus dibutuhkan. Apalagi kalau kamu bisa ngasih layanan yang cepat, bergaransi, dan harga yang bersahabat, dijamin deh pelanggan bakal balik lagi. Intinya, selama manusia masih pakai barang elektronik dan punya rumah, bisnis perbaikan dan pemeliharaan,
anti badai. Bisnis barang murah dan diskon selalu bikin hati senang. Senang murah dan diskon selalu bikin hati senang. Siapa sih yang gak tergoda sama diskon? Siapa sih yang gak tergoda sama diskon? Apalagi kalau diskonnya gede, bisa bikin kalap. Apalagi kalau diskonnya gede, bisa bikin kalap. Di masa sulit, bisnis barang-barang diskon jadi primadona. Di masa sulit, bisnis barang-barang diskon jadi primadona. Toko-toko murah dan grosir selalu dicari. Toko-toko murah dan grosir selalu dicari. Rahasianya cari supplier harga miring. Rahasianya cari supplier harga miring. Gencar promosi biar orang tahu barang murah. Gencar promosi biar orang tahu barang murah. Semua orang suka barang murah dan diskon. Semua orang suka barang murah dan diskon. Dan bisnis ini, Oke guys, nomor 7 ini agak sensitif sih, tapi ini kenyataan. Bisnis layanan pemakaman dan kremasi memang bukan topik yang menyenangkan untuk dibicarakan, tapi ini adalah bisnis yang pasti selalu ada dan dibutuhkan. Meskipun topiknya agak sensitif, kenyataannya adalah bisnis layanan pemakaman dan kremasi tidak pernah sepi, bahkan di masa krisis. Kenapa? Karena kematian adalah bagian dari kehidupan, dan setiap orang pasti akan mengalaminya. Bisnis ini memang membutuhkan kepekaan dan profesionalitas yang tinggi. Kamu harus bisa memberikan layanan yang terbaik di saat keluarga yang ditinggalkan sedang berduka. Intinya, meskipun bisnis ini terkesan sensitif, tapi layanan pemakaman dan kremasi adalah kebutuhan yang pasti selalu ada. Dan bisnis ini anti badai. Nomor 8, ada bisnis logistik dan pengiriman. Coba deh bayangin, di era digital ini, orang-orang semakin dimanjakan dengan belanja online. Tinggal klik-klik dari rumah, barang langsung diantar sampai depan pintu. Praktis banget kan? Nah, bisnis logistik dan pengiriman ini adalah jembatan yang menghubungkan penjual dan pembeli di seluruh dunia. Baik dalam masa booming ekonomi atau resesi, barang-barang masih harus dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Bisnis ini memang penuh tantangan, mulai dari mengatur armada pengiriman, memastikan keamanan barang, hingga menghadapi kendala di lapangan. Tapi kalau kamu bisa mengelolanya dengan baik, bisnis ini punya potensi yang besar guys. Intinya, selama manusia masih berbelanja dan membutuhkan jasa pengiriman, bisnis logistik dan pengiriman, anti badai. Lanjut ke nomor 9, ada bisnis energi dan utilitas. Coba deh bayangin, hidup tanpa listrik, air dan gas. Gak bisa nonton Wow Channel, gak bisa main HP, gak bisa masak mie instan. Pasti kacau banget kan? Listrik, air, dan gas adalah kebutuhan dasar yang tidak bisa dihindari. Mau gak mau, orang-orang harus bayar tagihan listrik, air, dan gas setiap bulannya. Nah, bisnis di sektor energi dan utilitas cenderung stabil karena permintaan untuk kebutuhan dasar ini tidak akan berkurang, meskipun ekonomi sedang krisis. Mungkin orang-orang bisa ngurangin jajan atau liburan, tapi mereka nggak mungkin berhenti pakai listrik, air, dan gas. Intinya, bisnis di sektor energi dan utilitas, anti badai. Dan yang terakhir, nomor 10, ada bisnis hiburan di rumah. Dan yang terakhir, ada bisnis hiburan di rumah. Kalau dulu, orang-orang harus nonton film di bioskop atau main game di rental PS, sekarang, kalau dulu orang-orang harus nonton film di bioskop atau main game di rental. Semuanya bisa dinikmati di rumah. Tinggal rebahan di kasur, buka aplikasi streaming, atau main game online. Tinggal rebahan di kasur, buka aplikasi streaming, atau main game online. Tren hiburan di rumah semakin meningkat. Tren hiburan di rumah semakin meningkat. Orang-orang jadi lebih hemat dan memilih hiburan terjangkau di rumah. Orang-orang jadi lebih hemat dan memilih hiburan terjangkau rumah. Dari layanan streaming film dan musik, video game, dari layanan streaming film dan musik game, hingga platform baca komik online, sektor hiburan di rumah menunjukkan ketahanan luar biasa. Sektor hiburan di rumah menunjukkan ketahanan luar biasa. Malah, di masa pandemi, bisnis ini semakin merajalela. Intinya, selama manusia butuh hiburan, bisnis hiburan di rumah, anti badai. Bisnis hiburan di rumah. Jadi,
Itulah 10 jenis bisnis yang bertahan di segala kondisi ekonomi. Mulai dari makanan hingga teknologi, ada banyak peluang di luar sana yang bisa membantu kamu tetap stabil, bahkan di tengah krisis ekonomi. Intinya guys, kunci sukses dalam berbisnis adalah jeli melihat peluang, kreatif, dan pantang menyerah. Jangan takut untuk memulai, karena setiap pengusaha sukses pasti pernah melewati masa-masa sulit. Jangan lupa like video ini, subscribe untuk konten bisnis dan finansial lainnya, serta bagikan kepada teman-teman yang mungkin sedang mencari ide bisnis. Sampai jumpa di video Wow Channel berikutnya.